Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pendidikan, cita-cita, dan harapan. Cita-cita, tujuan, dan harapan perlu ditanamkan sejak dini agar dapat mengarahkan anak-anak pada hobi dan bakatnya. Cita-cita pelajar sesuai hadis ada dua. Yang pertama adalah cita-cita ingin menjadi seorang yang sukses dalam harta. Ada sebuah hadis mengatakan, seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah lalu dikuasakan atas belanjakannya pada jalan kebenaran. Apabila harta yang didapatkannya digunakan untuk kebaikan, maka ia dapat dikatakan sukses dalam harta. Kemudian yang kedua adalah ingin menjadi seseorang sukses dalam ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia beribadah dengannya sepanjang malam dan siang. Cita-cita ingin menjadi penghafal Al-Quran atau ahli membaca Al-Quran yang dibaca terus-menerus. Cita-cita yang paling tinggi dan paling baik di antara sekalian cita-cita, karena dapat menggabungkan dua cita-cita, yaitu ilmu dan Al-Quran. Keduanya menjadi kunci keberhasilan kesuksesan, baik kesuksesan duniawi maupun ukhrawi. Tujuan pendidikan. Apakah tujuan pendidikan itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jika engkau terkena sesuatu musibah, janganlah engkau mengatakan, andaikan saya berbuat begini, niscaya begini. Akan tetapi katakanlah, telah ditakdirkan Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesungguhnya kata andai, kata membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Makna mukmin yang kuat adalah berarti kuat badan dan jiwanya, serta kuat cita-citanya untuk melaksanakan tugas-tugas ibadah, seperti bersolat, puasa, dan ibadah haji. Kuat juga berarti kuat dalam berbuat kebaikan, kuat berarti juga kuat dalam melaksanakan taat, kuat dalam sabar ketika tertimpa musibah dan bangkit dari musibah yang telah dialami. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan, dan hendaklah takut kepada Allah dan orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tujuan pendidikan Islam membentuk kepribadian anak didik yang kuat jasmani, rohani, dan jiwanya. Makna mukmin yang kuat hendaknya menggabungkan antara usaha dan tawakal, usaha lahir dan usaha batin. Melakukan sesuatu yang bermanfaat disertai dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Orang mukmin yang kuat mengetahui bahwa kegagalan itu takdir Allah dan ia tidak putus asa atas rahmatnya. Maka apabila memiliki pemahaman seperti itu, maka akan timbul jiwa optimis untuk melanjutkan perjuangan dan meraih tujuan dan cita-citanya dengan semangat baru yang bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak menjadi kuat, tidak lemah dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup. Kuat lahir, kuat batin, kuat jasmani, dan kuat rohaninya. Kesuksesan ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali zikrullah dan sesuatu yang dicintainya. Orang alim, orang yang berilmu, dan orang yang belajar ilmu. Dari hadis tersebut, dunia dan harta benda tidak seluruhnya membahagiakan manusia dan tidak seluruhnya menyelamatkannya dari penderitaan. Karena harta benda yang telah dimiliki akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti. Apakah harta benda yang dimilikinya didapat
atau diperoleh dengan cara yang benar atau tidak, dan apakah dibelanjakan atau digunakan di jalan yang benar atau tidak. Kemudian, apakah kita boleh menuntut ilmu dengan motivasi ingin mendapatkan atau mencapai harta benda dunia? Rasulullah bersabda, harta benda menjauhkan dari Allah, melupakan Allah dan tidak mendamaikan persaudaraan. Harta yang tidak menenangkan hati dan tidak membahagiakan dunia dan akhirat, bahkan akan merusak dan membinasakan pemiliknya. Hanyalah ilmu yang bermanfaat yang dapat menyelamatkan seseorang dari terkutuknya dunia, dan hanya ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia, tidak dilarang untuk mencari ilmu, tapi kita justru harus membimbing manusia mencari cara yang baik dan membelanjakannya pula dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah cara yang diridhoi Allah atau yang diperbolehkan dalam hukum syara. Dapat disimpulkan bahwa kesuksesan ilmu jika bisa membawa materi harta benda dunia ke jalan terpuji atau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Materi yang disertai ilmu akan membawa seseorang untuk zikrullah, membawa manfaat dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika harta benda yang tercela tidak disertai ilmu akan menjauhkan diri dari Allah dan melalaikan perintahnya. Menjadi ulama. Dari Abi Darda radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengannya jalan ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu, dan sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampunannya baginya oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi sehingga ikan-ikan di laut. Keutamaan orang berilmu terhadap orang ibadah bagaikan keutamaan bulan terhadap sekalian bintang. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, berarti mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Keutamaan penuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis adalah dimudahkan jalan ke surga sebagaimana sabda beliau. Dihormati para malaikat sebagaimana tercermin dalam hadis. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Dimohonkan pengampunan makhluk di langit dan di bumi. Sebagai penerang, pewaris para nabi, ilmu bagian yang sempurna. Cita-cita sukses dibolehkan pada dua hal, yaitu kesuksesan materi yang didermakan di jalan kebaikan dan kesuksesan ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Dari kesemua cita-cita, cita-cita yang paling tinggi adalah menjadi alim atau ulama. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan mencari harta dunia yang sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih teruntuk ayahanda dosen kami tercinta, Bapak Haji Sahlar Riyadi selaku dosen pembimbing mata kuliah Hadis Tarbawi. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal zariah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.